mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan cara membimbing sebuah diskusi kelompok kecil. Langsung saja, stay tune. Sebelum kita mengetahui trik-trik dalam membimbing suatu diskusi kelompok kecil, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil itu adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung secara terkontrol dan teratur dengan beberapa orang yang bertatapan muka secara langsung yang dijadikan satu kelompok dengan atau kelompok kecil yang saling mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Di sini ada pun juga tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ada 3. Yang pertama, agar peserta didik dapat memberi atau menerima informasi baru dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan atau kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 6 tahap-tahap dalam mengembangkan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, kita sebagai pendidik harus bisa memusatkan perhatian kepada peserta didik dengan cara di awal topik diskusi kita harus memberikan pertanyaan atau pernyataan terhadap peserta didik untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap pendidiknya. Yang kedua itu dengan memperjelas pendapat peserta didik. Setelah peserta didik itu memberikan pendapatnya, pemikirannya masing-masing, kita sebagai pendidik harus bisa mengurai kembali apa yang dibicarakan pendidik yang belum jelas dengan menguraikannya dengan jelas. Nah, yang ketiga ini menganalisis pendapat peserta didik. Dalam sebuah diskusi pasti banyak perbedaan pendapat antara anggota kelompok. Jadi, kita sebagai pendidik ini harus bisa menganalisis perbedaan pendapat tersebut. Seperti kita pertama harus meneliti apakah pendapat peserta didik yang disampaikannya itu masuk akal atau tidak, yang berdasarkan kuat atau tidaknya pemikiran tersebut. Yang kedua itu kita memperjelas lagi hal-hal yang disepakati atau tidaknya sebelumnya mulai diskusi. Nah, tahap yang keempat itu meningkatkan kontribusi peserta didik. Kita sebagai pendidik itu harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menantang untuk peserta didik agar peserta didik tersebut bisa berpikir secara kritis. Seperti contoh memberikan soal verbal atau yang sesuai dengan sebuah topik pembahasan yang tepat. Dan kita juga sebagai pendidik harus memberikan waktu untuk peserta didik berpikir, dan terakhir kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, yang kelima itu dengan menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Kita sebagai pendidik itu harus memancing pendapat peserta didik yang enggan berpartisipasi dengan cara kita langsung mengarah kepadanya dengan bijaksana, dan kita memberikan kesempatan, terutama kita memberikan kesempatan untuk peserta didik yang pendiam atau yang malu untuk bertanya atau memberikan pendapat kepada pendidiknya. Jadi kita harus mengutamakan kepada orang-orang tersebut. Nah, tahap terakhir adalah menutup diskusi. Jadi kita sebagai pendidik harus memberikan rangkuman kepada peserta didik yang telah dilakukan sebelumnya, dan kita memberikan gambaran-gambaran hasil diskusi atau topik yang akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya, peran pendidik dalam memimpin diskusi kelompok kecil. Yang pertama itu sebagai koordinator belajar. Pendidik sebagai koordinator belajar itu mengkoordinir segala sesuatu untuk meningkatkan belajar peserta didik. Yang kedua itu sebagai fasilitator. Pendidik juga dapat
mengelola suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok dan membantu bagaimana cara berdiskusi. Selanjutnya peran pendidik itu sebagai pemandu keaktifan belajar. Dan yang terakhir itu narasumber. Pendidik sebagai narasumber yaitu untuk membantu peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai pendidik harus bisa mengayomi atau mendidik proses diskusi kelompok kecil menjadi kegiatan diskusi yang sangat efektif dan sebaik mungkin.